Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat pinter Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, kita bisa saling sharing-sharing ilmu. Saya kebetulan disertasi saya tentang insomnia, ya, mengatasi insomnia pada ODGJ, yaitu orang dengan gangguan jiwa, melalui pendidikan manajemen stres dan terapi bekam dalam perspektif Al-Quran. Nah, insya Allah ilmu ini akan saya amalkan. Nah, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari ilmu tentang insomnia ini. Tapi ada beberapa nanti yang akan kita bicarakan di sini. Nanti di sesi-sesi berikutnya, yaitu tentang ODGJ-nya. Kalau kali ini kan tentang insomnia-nya, tentang ODGJ-nya, kemudian tentang pendidikan manajemen stresnya itu gimana, dan terapi bekamnya. Ya, kali ini saya akan mengulas juga yang pertama kali yang harus kita karena di sini ada materi tentang mengatasi insomnia. Pertama kali saya akan mengulas tentang kiat mengatasi insomnia. Apa sih insomnia itu? Ya kan, insomnia itu adalah gangguan tidur yang ditandai oleh kesulitan untuk memulai tidur dan mempertahankan tidur atau terbangun terlalu dini sehingga tidak dapat tidur kembali. Nah, itu namanya insomnia. Meskipun seseorang dapat memiliki kesempatan atau kondisi yang cukup untuk tidur, tapi dia nggak bisa tidur, jadi nggak ada connect. Ya, badannya udah capek, tapi otaknya masih berjaga-jaga terus. Ya, kemudian akibatnya tidur yang diperoleh menjadi tidak memadai atau tidak menyegarkan dan menimbulkan gangguan pada fungsi pada siang hari. Jadinya orangnya jadi ngantuk, lelah pada siang hari, sulit konsentrasi, gangguan daya ingat, mudah tersinggung, atau perubahan mood, penurunan produktivitas, dan gangguan fungsi sosial maupun pekerjaan. Apa sih penyebab insomnia gitu ya? Ada faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dari kondisi fisik. Jadi kondisi fisik orang tersebut ya, kemudian psikologis, psikisnya berarti pikirannya juga, atau biologis, memang keadaan dari dalam tubuhnya sendiri ya. Apakah dia memang stres, atau karena dia karena cemas, atau karena memang depresi, atau memang pikiran yang berlebih-lebihan pikiran dari dirinya, dalam dirinya sendiri, overthinking ya. Kemudian atau memang dia gangguan psikiatri, memang ada gangguan jiwa sebelumnya, kemudian ataukah ada faktor genetik, ya faktor genetik dari gangguan jiwanya gitu bisa. Atau dengan adanya kerentanan biologisnya. Kemudian di usia lanjut itu paling sering banget ya teman-teman, karena memang ada beberapa struktur otak yang memang mengalami penurunan. Ya. Kemudian faktor ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari lingkungan, ya, perilaku, atau dia minum obat-obatan atau gaya hidup, ya kan. Biasanya orang yang bising, cahaya kamarnya terlalu terang sehingga melatoninnya nggak kerja, ya. Kemudian suhu kamar terlalu panas atau dingin, kasur atau bantal nggak nyaman, penggunaan HP. Nah, pada sering nih ya, sebelum tidur malah pakai HP, malah itu menyebabkan terang di mata. Retina nangkepnya itu adalah tanda waspada gitu ya. Jadwal tidur yang nggak teratur, begadang, tidur siang terlalu lama. Nah, itu tidur siang juga pengaruh tuh teman-teman ya. Kalau tidur siangnya terlalu lama, malam juga jadi nggak bisa tidur ya. Kemudian konsumsi kopi, teh, minuman energi, atau nikotin, atau alkohol ya. Kemudian aktivitas fisik yang tidak teratur, misalnya kadang olahraga, kadang enggak, kadang-kadang mager, malas gerak gitu ya, itu mempengaruhi banget ya. Jadi sebenarnya kalau olahraganya itu teratur, diatur dengan baik, itu insya Allah sih tidurnya enak ya, karena lancar semuanya. Kemudian obat-obatan tertentu emang bisa menyebabkan dia jadi susah tidur ya. Kemudian ada jenis-jenis insomnia. Apakah insomnia primer, yaitu masalahnya pada dirinya sendiri, bukan karena ada penyakit lain ya. Cuman kalau insomnia sekunder itu disebabkan oleh penyakit lain. Misalnya karena depresi, kecemasan, nyeri kronis, GERD, penyakit jantung, gangguan pernapasan saat tidur. Jadi kalau umpamanya sesek,
dia jadi susah tidur. Kalau jantung dia berdebar-debar, mau dapat duit banyak atau ketakutan, dia jadi susah tidur juga. Apalagi nyeri jantung ya, itu lebih lagi jadi susah tidur. Kalau GERD selalu ya, selalu banyak banget kasus-kasus yang lambungnya jadi nggak enak, jadi panas di dada tuh juga jadi susah tidur. Atau memang gangguan neurologis lain, gangguan saraf ya. Atau memang karena dia menggunakan obat-obatan tertentu sehingga dia susah tidur. Kemudian tipe insomnia berdasarkan lamanya. Insomnia akut yaitu gangguan sulit tidur biasanya kurang dari 3 bulan, atau biasanya baru-baru aja itu ya, yang dinamakan adalah akut. Biasanya dipicu stres, perubahan lingkungan, sakit atau kejadian tertentu. Sedangkan yang kronis, nah ini yang perlu diwaspadai nih. Gangguan sulit tidur yang terjadi lebih dari, seminggu itu lebih dari 3 kali. Ya, kemudian dia lamanya 3 bulan lebih, disertai gangguan aktivitas dan fungsi pada siang hari. Tapi, eee, tergantung orangnya teman-teman. Jadi ada pasien saya yang 8 bulan nggak bisa tidur malam dan siang. Akhirnya dia terpaksa pakai obat-obatan dan banyak sekali obat-obatannya, gitu ya. Udah di akupuntur, di macam-macam, dia masih tetap ngantuk ya. Solusinya kemarin akhirnya jalan tengahnya dia bersedekah, teman-teman. Ya, semuanya yang harusnya saya bilang, kemarin harus beli obat berapa gitu, 5 juta sebulan sama dokternya. "Ya udah kalau gitu gimana Pak, kalau kita kasihkan semua kepada orang-orang dan minta doakan supaya tidur," saya bilang gitu. "Oh, saya malu Dok, itu kalau minta doa sama orang-orang untuk tidur," beliau bilang gitu. "Nggak apa-apa Pak, minta aja, Bapak kasih uang, kasih makanan yang enak-enak, kemudian minta doakan." Alhamdulillah setelah bagi-bagi ya, tidur ya, sukses tidur. Itulah sedekah ya, yang menyehatkan ya. Kemudian kenapa sih kita perlu tidur gitu ya, kita kembali lagi nih, kenapa sih kita perlu tidur? Tidur itu kayak otak kita tuh direset. Kalau umpamanya laptop ini terlalu panas, kan dia kadang-kadang lemot ya. Udah kita matikan aja, besok paginya kita nyalakan lagi, dia udah mulai yang baru lagi. Ya, seperti itu juga otak kita. Memulihkan fungsi otak, membantu daya ingat, konsentrasi, dan proses belajar. Jadi kalau umpamanya ada orang yang udah buntu banget kepalanya, dia harus cepet-cepet tidur tuh. Besok pagi bangun pagi-pagi banget untuk belajar lagi. Itu lebih, refresh ya, lebih refresh. Kemudian meningkatkan sistem imun. Jadi, tidur itu meregenerasi sel-sel, teman-teman. Ya, jadi meregenerasi sel-sel sehingga tubuh itu bisa melawan infeksi itu lebih optimal. Kemudian menjaga kesehatan jantung, mengatur tekanan darah dan denyut jantung, ya. Kemudian mengatur hormon. Nah, ini hormon yang diatur nih ada beberapa ya, mengatur hormon kortisol ya. Kortisol itu katanya hormon stres ya. Mengatur hormon growth hormone ya untuk pertumbuhan dan perkembangan, mengatur hormon apa namanya, adrenalin dan macam-macam. Dan juga untuk mengatur metabolisme. Jadi membantu mengontrol nafsu makan. Oh ya, ada juga mengontrol hormon, insulin, ya, insulin. Kemudian untuk gula darah dan berat badan. Memperbaiki jaringan tubuh, mendukung pertumbuhan dan pemulihan serta pemulihan sel-sel otot, ya. Jadi kalau mau sel-sel ototnya bagus, ya jaringan-jaringan tubuhnya bagus, regenerasi selnya bagus, dia harus tidur yang bagus. Menjaga kesehatan mental, membantu regenerasi emosi dan mengurangi resiko gangguan mood, ya. Itu fungsi tidur. Nah, di sini ada namanya sistem glimpatik. Sebenarnya ini belum lama istilah ini karena memang ditemukannya juga belum lama ya. Jadi di sistem di tubuh kita, di otak, itu terutamanya di otak ada namanya sel glia. Sel glia sebenarnya sih untuk membantu orang untuk, melindungi neuron sarafnya, ya. Cuman limfatik di sini, di otak, itu gunanya untuk bersih-bersih. Bersih-bersih semua hasil metabolisme otak, ya termasuk, beta protein, protein beta amiloid, ya. Jadi kalau dia protein beta amiloidnya nggak terbuang sempurna, biasanya orangnya gampang mudah banget Alzheimer, ya teman-teman. Nah ini Alzheimer jadi, lupa semuanya dia lupa gitu ya. Ini kan sangat disayangkan ya, di orang demensia kemudian benar-benar jadi Alzheimer. Nah ini yang sangat disayangkan. Jadi kita perlu banget tidur gitu ya, perlu banget tidur. Nah pada saat kita terjaga limbah metabolisme ini kan numpuk, harusnya dikeluarin nih ya. Jadi melalui cairan cerebrospinal itu cairan otak ya, yang mengalir lancar untuk membuah limbah-limbah metabolisme. Ya, jadi ini fungsinya dari sistem glimpatik ya.
Kemudian tidur. Tidur itu bahan bakar yang penting untuk otak ya. Jadi untuk memperkuat memori ya, saat tidur otak menyimpan informasi baru agar lebih mudah diingat ya. Kemudian detoks otak. Nah, itu membuang-buang semuanya yang kotor-kotor dari otak kita ya, termasuk hasil-hasil metabolisme dan tadi protein-protein tadi ya, beta amiloid yang tadi nggak diperlukan, atau tau protein namanya itu yang juga harus dikeluarkan. Kemudian fokus, untuk supaya fokus ya. Jadi tidur yang cukup membuat otak lebih tajam saat bekerja atau belajar. Kemudian tingkatkan kreativitas, yang jadi banyak ide, solusinya muncul saat otak cukup istirahat. Jadi orang-orang yang wajahnya bercahaya ya, kemudian kerjanya tuh optimal, biasanya dia tidurnya cukup ya. Tidur yang cukup berapa sih? 7 sampai 9 jam. Jangan kebanyakan tidur juga ya, nanti juga bisa mengakibatkan menjadi lemot juga sama ya. Nah, otak itu lagi bersih-bersih tuh kalau dia tidur. Saat tidur otak bekerja keras membuang racun, sistem metabolisme dan memindahkan memori. Jadi kalau dia susah tidur berarti semua racun-racun atau sisa-sisa metabolisme otak itu nggak dibuang sempurna, akhirnya dia nggak mereset dengan baik gitu ya, memori-memorinya juga jadi nggak kembali seperti kalau dia tidurnya bagus gitu ya. Nah, isyarat Al-Quran tentang tidur ya. Al-Quran memberikan beberapa isyarat tentang fungsi dan hikmah tidur. Jadi kita ini sama Allah itu diatur banget. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita itu benar-benar dikasih kenikmatan. Kita jarang sekali menikmati atau mensyukuri nikmat tidur, teman-teman. Tapi kalau nggak bisa tidur, rasanya pengen nangis. Karena kenapa? Aduh, rasanya nggak enak banget, pengen nangis. Dari situ kita bersyukur kalau kita bisa tidur enak, ya kan? Nah, tidur itu sebagai bentuk istirahat. Memang Allah kasih malam itu memang untuk istirahat tidur. Tapi kan ada juga banyak ya yang kerjanya malam ya. Kayak satpam kerjanya malam, ada dokter-dokter kerjanya malam, ada di perusahaan-perusahaan juga yang malamnya baru kerja, siangnya mereka justru tidur. Itu nggak apa-apa juga sebenarnya kayak gitu. Cuman itu jadi seolah-olah dibalik. Nanti kalau kerjaannya berubah lagi, dia dibalik lagi gitu ya. Tapi emang nggak mudah untuk membalik itu ya. Kadang-kadang orangnya jadi insomnia gitu ya. Nah, tidur itu sebagai bentuk istirahat. Apa kata Allah di surat An-Naba ya, An-Naba ayat 9. Waja'alna naumakum subata. Jadi dan kami kata Allah menjadikan tidurmu untuk istirahat. Waja'alna laila libasa, yang An-Naba ayat 10-nya ya kan. Jadi dan kami menjadikan tidurmu menjadikan malam itu untuk libas, untuk pakaian. Pakaian tuh gimana? Untuk melindungi, pakaian itu untuk dipakai, ya kan? Pakaian untuk dipakai. Jadi malam itu emang sebaiknya kita pakai untuk istirahat, ya kan? Nah, kemudian tidur sebagai tanda kebesaran Allah dalam surat Ar-Rum ayat 23 itu, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu. Jadi sebenarnya saat tidur itu kita semuanya dipegang, digenggam sama Allah erat-erat tuh ya. Makanya kita harus baca doa sebelum tidur ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya kan. Nah, amut itu adalah mati ya. Jadi ketika tidur itu kita benar-benar sampai nggak sadar banget karena kita ada di level REM namanya. Rapid eye movement, disitulah kita mimpi-mimpi tuh. Jadi matanya tuh benar-benar bergerak-gerak tuh, namanya sedang bermimpi tuh ya. Kalau dari situ berarti deep sleep, tidurnya terlalu dalam ya. Nah, itu bagus untuk mereset otak tadi gitu ya. Nah, tidur merupakan fenomena biologis yang menunjukkan keteraturan ciptaan Allah ya. Kemudian tidur sebagai ketenangan ya, dan dia menjadikan tidurmu untuk menenangkan diri. Memang disuruh kita sama Allah untuk tidur di malam hari itu supaya otak kita tenang, badan kita tenang, semuanya istirahat. Tapi otaknya itu tidak istirahat, teman-teman. Otaknya malah bekerja ya, bekerja membuang-buang semuanya untuk meregenerasi sel, meningkatkan sistem imun ya. Jadi memang otak tetap bekerja walaupun kita tidur ya. Di Al-Furqan ayat 47. Tidur berkaitan dengan ketenangan dan pemulihan. Ya, jadi memang kita disuruh antara tidur dan bangun, pergantian malam dan siang itu memang sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya,
Al-Quran menggambarkan malam sebagai waktu yang berkaitan dengan ketenangan dan istirahat. Ya, kalau di TCM itu apa? Malam gelap, dingin ya, makanya sifatnya dia yin ya. Kalau yang yang gimana? Yang siang terang ya kan, dan panas ya kan. Nah, itu yang berarti gitu ya. Nah, ini makanya kenapa kita perlu libas ya, karena itu dingin ya. Perlu pakaian yang harus kita pakai. Malam harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan siang berkaitan dengan aktivitas dan mencari penghidupan ya. Ya, itu Al-Qasas ayat 73. Apa sih yang terjadi saat insomnia? Otak yang tidak cukup tidur, dia memorinya terganggu, kurang fokus, kemampuan belajarnya jadi merosot, resiko penyakit Alzheimer. Karena kalau dia nggak tidur, si protein beta amyloid tadi ya, itu adalah protein yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil hasil dari enzim Hajin, pemecahan enzim. Emang itu harus dibuang ya teman-teman. Kalau enggak, dia akan gangguan daya ingat. Jadi bisa terjadi Alzheimer ya. Kemudian stresnya jadi tinggi, emosinya jadi nggak stabil, dikit-dikit marah, oh ternyata dia kurang tidur gitu. Atau memang kebanyakan tidur ya juga jadi lemot ya, lemot juga bisa. Resiko kemurungan dan keresahan atau gejala ADHD yaitu attention disorder ya, hyperactivity disorder ya, attention deficit. Jadi orangnya itu nggak fokus dan hyperactivity disorder. Jadi orangnya tuh gaduh gelisah gitu, gaduh gelisah ya. Nah, kemudian kalau masalah yang lebih serius lagi, nanti kita bicarakan di sesi berikutnya, teman-teman. Ini bisa menyebabkan orang dengan halusinasi. Ya, halusinasi yaitu biasanya pengaruhnya terhadap dopamin. Ya, pengaruhnya terhadap dopamin yang banyak berlebihan sehingga dia bisa terjadi halusinasi. Itu untuk sesi berikutnya nanti insya Allah kita bicarakan. Kemudian prestasi jadi menurun dan perkataannya jadi terganggu. Itu maksudnya terjadi gangguan perilaku dan perkataan juga jadi terganggu, kemudian halusinasi, delusi itu waham ya. Kemudian apa sih yang terjadi pada otak ketika insomnia? Jadi otaknya tuh selalu berjaga-jaga terus gitu. Walaupun badannya capek, otaknya tetap berjaga-jaga ya. Jadi di situ terjadi penurunan fungsi kognitif, sulit fokus, memori jangka panjang, memori jangka pendek terganggu dan pengambilan keputusan melambat. Ingatan juga jadi gampang buyar. Jadi baru baca sebentar udah lupa, baca sebentar udah lupa gitu ya. Perubahan mood, gampang cemas, mudah marah dan resiko depresi dan kecemasan yang meningkat. Ya, kemudian kreativitas menurun, sulit memecahkan masalah atau menemukan ide-ide baru. Biasanya orang-orang yang idenya cemerlang tuh bagus tuh tidurnya ya. Kemudian otak waspada dalam mood waspada itu otak tetap dalam keadaan waspada, hyperarousal namanya. Nah, ini si kerjaannya si amigdala, teman-teman. Itu ada amigdala ya. Nah, amigdala itu dia merespon suatu emosi dan tingkat ketakutan dan kecemasan tuh amigdala yang merespon. Sebenarnya talamus lihat dulu nih, talamus kan kalau talamus itu menginfiltrasi mana nih sebenarnya yang datang ke dia informasi itu membahayakan dia atau enggak, apakah suatu ancaman ya. Kalau tidur itu merupakan suatu ancaman ya. Nah, si amigdala ini yang akan merespon kemudian kalau dia udah teriak duluan, si amigdalanya teriak duluan, oh ada apa nih, ada apa, karena dia yang duluan takut dan cemas nih si amigdala ya, respon emosi. Walaupun dia juga menyimpan memori ya kan. Kemudian diutarakanlah kepada hipotalamus ya. Nanti hipotalamus kalau memang karena insomnianya ini karena stres ya, misalnya ditagih-tagih utang ya kan, misalnya dia stres karena dimarah-marahin sama bosnya atau dia sakit hati, marah, dendam dan lain-lain, itu karena stres berat, dia bisa mempengaruhi hipotalamus ya, namanya itu amigdala mempengaruhi HPA aksis namanya. Nah, HPA aksis itu adalah hipotalamus ya, pituitary dan adrenal, korteks adrenal di ginjal tuh, yang anaknya ginjal ya. Nah, hipotalamus ngeluarin apa? CRH namanya, corticotropin relaxing hormone. Kemudian si pituitary mengeluarkan ACTH, adrenocorticotropic hormone. Kemudian
baru dia menyampaikan ke korteks adrenal. Jadi kalau ginjal nih ada anak ginjalnya di atasnya itu namanya korteks adrenal. Dia untuk mengeluarkan kortisol. Tapi maksud Allah di sini adalah supaya orang itu kalau depresi, kalau lagi stres dia butuh energi yang banyak. Makanya Allah siapin tuh hormon-hormon dikeluarin. Jadi kortisol nggak serta-merta langsung menyebabkan hormon stres, nggak. Ya kan? Jadi kortisol itu justru yang menyiapkan supaya dia kuat badannya. Ya, dia karena si kortisol itu akan meninggikan kadar gula, akan meninggikan kadar gula. Nah, si kadar gula ini kan untuk energi, ya, untuk energi. Tapi ada tapi tanda kutip, ya. Kalau dia terus-menerus seperti itu, lebih dari 3 bulan, dia nggak pernah mengobati, ya, mencari penyebabnya. Kan kalau orang insomnia tuh dicari dulu penyebabnya apa nih. Makanya saya insomnia, aduh tadi ngapain ya gitu, apa saya berbuat dosa, apa saya disakitin orang, apa saya memikirkan sesuatu. Ya itu kan harus dicari dulu nih apa penyebabnya. Kalau penyebabnya ini enggak buru-buru diselesaikan, akhirnya dia menumpuk. Si kortisolnya menumpuk. Ya, kalau kortisolnya udah menumpuk, lama-lama dia itulah yang membuat namanya dia membuat sistem limbik ya dari hipokampus, hipotalamus dan amigdala ini nyala terus. Nyala terus. Jadi otaknya waspada terus. Jadi semakin nggak bisa tidur. Akibatnya apa kalau kortisol meningkat? Ya, semuanya jadi nyempit karena sistem saraf simpatisnya jadi kerja. Jadi semuanya pada nyempit, di mana-mana nyempit. Iya kalau pembuluh darahnya bagus, oke, elastis, sering olahraga. Terus kok iya kalau darahnya bagus, berspektrin, ya artinya tidak ada oksidan yang mempengaruhi. Kalau stres itu kan bisa stres oksidatif, ya stres oksidatif itu yang mempengaruhi sel-sel itu menjadi teroksidan, tidak berspektrin, akibatnya dia nggak bisa lolos dengan baik ke pembuluh yang nyempit. Ya ini yang ditakutin nih. Apakah dia di jantung jadi koroner, di otak jadi stroke. Itu yang ditakutin. Nah, makanya teman-teman berolahraga yang teratur, kemudian hindari stres, kemudian minum antioksidan. Ya, bisa habatus sauda, bisa vitamin C, dan ingat kita harus selalu mengeluarkan hormon endorfin, membahagiakan diri sendiri. Ya, gimana sih caranya membahagiakan diri sendiri agar yang tadinya amigdala punya potensi untuk cemas sama dia diredam. Si amigdala ini diredam sama PVC namanya, prefrontal cortex yang di depan. Ya, itu cortex tuh, frontal. Prefrontal cortex itu ada di depan sini ya. Itu memang kalau kita mau bagus, dia kerjanya bagus ya untuk suatu keputusan di masa depan, untuk memberikan ide-ide cemerlang itu memang si prefrontal cortex itu. Sehingga dia akan menekan amigdala, kamu jangan stres, kamu jangan ini, kamu harus begini, bagus kok gini. Gak usah, nggak ada apa-apa, tenang aja, tenang. Itu prefrontal cortex yang bilang begitu ke amigdala. Gimana caranya prefrontal cortex itu bagus? Kita harus banyak-banyak sujud karena dia ada di sini, ya kan? Nah, si ininya juga ada di sini nih, si pituitary. Jaraknya kira-kira 5 cm dari sini. Ya. Nah, disitulah kita harus benar-benar sujud supaya apa? Supaya yang terjadi adalah hormon-hormon baik yang endorfin seperti itu. Ya. Kiat mengatasi insomnia gimana sih kalau secara spiritual gitu ya. Pendekatan spiritual bertujuan menciptakan ketenangan hati, ya, mengurangi kecemasan, mempersiapkan jiwa sebelum tidur. Nah, sehingga tubuh lebih siap memasuki tidur yang berkualitas, ya. Gimana sih berwudu? Berwudu itu bukan berarti kita kena air habis itu jadi malah nggak bisa tidur, bukan. Ingat nggak kalau kita habis mandi itu kita malah ngantuk. Karena kenapa? Lancar, semuanya lancar. Itu yang diharapkan dari berwudu. Apalagi kalau kita masukin air intinsyak itu di ke hidung, itu lubang hidung, karena biasanya setan masuk di situ. Ya, kalau setan itu bermain dengan perasaan, dia selalu mewas-was diri kita supaya kita waspada, waspada. Dia selalu membisikkannya itu aja, main di perasaan-perasaan kita tuh. Ayo, ayo sedih loh, gitu. Pokoknya macam-macam. Nah, makanya kita harus berwudu tuh. Ya, kemudian kita langsung membaca ayat kursi, ya, membaca Al-Mu'awwidzatain, ya, 2 surat yang membuat untuk perlindungan, Al-Falaq dan An-Nas,
ya. Kemudian kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, jadi kemudian Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali sebelum tidur merupakan amalan yang sunnah. Kemudian menenangkan hati dengan zikir. Nanti di episode berikutnya saya katakan kenapa sih zikir kita, doa-doa kita maupun bacaan ayat Al-Qur'an kita itu bisa menjadi syifa ya. Karena Al-Qur'an itu kan syifa, ya kan? Nah, kenapa sih bisa menjadi syifa? Nanti kita akan bicarakan ya. Cuman di sini zikir ya uh, ingatlah ya ketika Ar-Rod ayat 28 itu ingatlah hanya dengan berzikir hati menjadi tenang tatma'innul qulub ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi nggak pakai apa-apa, udah tenang karena otak kita meresponnya ya si amigdala dan talamus meresponnya itu oh ternyata ini bukan ancaman, ini malah adalah suatu yang ritmis berulang-ulang sehingga menenangkan ya. Dari situ nanti yang akan keluar bukannya yang jelek-jelek ya, tapi yang keluar malah endorfin, hormon kebahagiaan ya teman-teman. Dari situ itulah fungsi zikir bacaan Al-Quran ya. Jadi kita membaca Al-Quran yang suaranya benar-benar ada di level tertentu yang kemudian bacaannya bagus ya gitu ya. Sebenarnya nggak ada batasan-batasan berapa hertz ya bacaannya, kemudian apakah dengan suara yang dilantunkan seperti ini itu tuh nggak ada. Yang penting otaknya itu meresponnya adalah suatu ketenangan, bukan suatu ancaman. Beda kan kalau kita maki-maki orang, ya kan? Kalau kita marah-marahin orang itu adalah suatu ancaman, ya. Kalau ini kan adalah suatu ketenangan, ya. Makanya kita sebelum tidur coba disunahkan untuk membaca Al-Mulk, ya. Sehingga habis itu kita relaksasi tuh semuanya, relaksasi. Kemudian memperbanyak sholawat dan istighfar. Ya, sholawat 10 kali, ya, kemudian istighfar. Nah, kita introspeksi diri. Apa sih yang kita lakukan hari ini sehingga kita nggak bisa tidur, gitu ya. Nah, setelah itu kita langsung bicara sama Allah bahwa, ya Allah hamba bersyukur banget hari ini atas semua yang sudah hamba lakukan hari ini. Ya, kemudian ucapkan, ya, hamba memaafkan orang yang sudah menzolimi hamba, orang yang sudah berdosa kepada hamba, hamba maafkan. Namun ya Allah, tolong maafkan dosa-dosa hamba, tolong dimaafkan gitu. Karena hamba benar-benar sudah mengikhlaskan, ya meridoi apapun gitu yang terjadi pada diri hamba. Hamba ridho, hamba ikhlas, hamba pasrah kepadamu ya Allah, karena semuanya yang hidup dan mati, termasuk tidur hamba adalah Engkau yang menggenggam. Gitu. Jadi habis itu kita rilis tuh semua, rilis. Karena kenapa? Kalau sudah begitu nanti Allah yang akan turun tangan gitu ya, akan memberikan yang terbaik untuk kita gitu ya. Kemudian bertawakal. Ya, habis itu kita udah pasrahkan semuanya sama Allah, itu tanda-tanda yang benar-benar kita bertawakal sama Allah. Ya, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, kita keperluannya pada saat itu apa? Gitu kan, tidur mamanya, udah tidur sesuai dengan At-Tolak ayat 3. Kemudian membaca doa sebelum tidur ya. Kalau saya itu biasanya saya akan membaca syahadat. Karena kenapa? Saya takut gitu. Saya takut ketika bangun nggak bangun lagi gitu ya. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sebenarnya jangankan setan ya, kuman, bakteri semua takut. Takut sama azan. Azan itu kan ada syahadatnya. Betul nggak? Nah, kita udah itu aja kita lantunin terus ya. Kemudian tidur miring ke kanan sesuai sunnah agar jantung tidak tertekan paru-paru ya, jadi dia lancar jantungnya, jadi nggak sesek juga ya. Membangun rasa syukur, jadi kita bilang sama Allah, ya Allah hamba nikmat banget ya Allah malam ini tidurnya, semoga engkau karena selama ini hamba diberikan kenikmatan tidur sehingga Allah insya Allah memberikan hamba hari ini malam ini kenikmatan yang tidur. Semua harus positif terus terhadap Allah, nggak boleh negatif. Kemudian mencegah insomnia secara medis gimana sih? Tetapkan jadwal tidur yang konsisten. Misalnya kita tidur itu jam 9 malam, ya udah jam 9 terus aja gitu supaya si ritme irama sirkadian tubuh kita biologis tidur kita itu teratur terus dan jam 9 umpamanya kita tidur, jam 3 kita udah harus bangun, tuh jam 3 pas nanti akan bangun
ya, nggak pakai ngantuk, nggak pakai terpaksa, kita insya Allah udah langsung tahajud di situ. Kalau saya habis itu langsung mandi, ya jadi seger, wangi gitu ya, menghadap Allah juga enak gitu ya. Kemudian ciptakan sleep hygiene, jadi kamar itu harus gelap, karena melatonin, hormon melatonin itu kerjanya kalau ada gelap aja, kalau terang begini nih dia nggak kerja. Nah melatonin itu yang bikin kita jadi ngantuk. Tapi melatonin itu juga sama seperti fungsi tidur, meningkatkan sistem imun, meregenerasi sel, jadi bagus banget tuh melatonin. Jangan sampai kita sia-siakan ya. Jadi kita harus tidur dalam keadaan gelap. Cuman kalau umpamanya kita mau ke kamar mandi atau apa, kita nyalakan lampu. Ya, habis itu kita aktivitas sudah selesai, matikan lagi lampunya gitu ya. Kemudian batasi penggunaan gadget. Nah, karena kalau gadget dianggap terang gitu kan, dianggap terang sama si otak menganggap wah ini adalah suatu kewaspadaan nih gitu ya. Jadi dia berjaga-jaga terus otaknya gitu. Jadi jangan main gadget sebelum tidur. Hindari kafein ya, ini kafein juga jadi bikin nggak bisa tidur, kecuali dulu kalau kedokteran memang kita minum karena memang kita pengen nggak tidur untuk belajar. Sebenarnya itu salah. Ya, jadi kita memang harus tetap belajar itu ketika mau ujian, tetap tidur yang cukup. Karena nanti ketika ujian kita fresh. Gitu. Hindari makanan yang terlalu berat sebelum tidur, karena kalau enggak dia kerja dong pencernaannya gitu ya, jadi waspada dia gitu ya. Lakukan aktivitas fisik secara teratur, tapi nggak boleh olahraga yang sifatnya malam-malam. Kalau malam-malam olahraga tuh kadang-kadang juga membuat tubuh semakin terjaga kalau untuk orang insomnia. Tapi kalau orang yang enggak insomnia, dia capek, kata dia lebih enak tidurnya. Tapi sebenarnya yang paling bagus itu olahraganya pagi dan sore. Gunakan tempat tidur hanya untuk tidur, bukan untuk bekerja, untuk bermain HP, nonton tuh enggak ya. Jadi memang supaya otak ini benar-benar rileks ya. Kemudian kelola stres dan overthinking. Jadi kadang-kadang kita memikirkan hal-hal yang nggak perlu dipikirin, itu rugi, ya kan? Karena si setan itu selalu bikin was-was masuk ke perasaan kita gitu ya. Karena itu dia harus kita keluarin dari darah dan pembuluh darah kita harus kita keluarin, benar-benar kita zikir. Yang kemudian bisa dilakukan umpamanya ketuk-ketuk ya. Sebenarnya di sini bisa dibekam, bisa diakupuntur, bisa diketuk-ketuk ya. Kalau malam kita ketuk-ketuk, ini untuk mengkacaukan sistem otak. Jadi kita menipu otak kita sendiri ya. Kalau kita ngetuk-ngetuk begini selama 5 menit belum tidur juga ketuk lagi. 5 menit lagi, capek ya udah ketuk lagi ya. 2 jari di belakang cuping telinga. Kemudian di sini ada vertex yang paling besar itu adalah titik GV20 Paihui. Di sini kita bisa ketuk-ketuk 2 jari sambil kita berkata zikir-zikir kepada Allah dan kita mengatakan, ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho, hamba pasrah kepadamu ya Allah. Atau kita bisa zikir-zikir yang lain, apa la ilaha illallah, apa kita bersolawat, boleh. Nah itu akan menipu otak ya. Jadi otak uh, akan fokus ke ketukan gitu, akan fokus ke ketukan, lama-lama dia nggak fokus ke waspadanya. Jadi dia bisa tidur. Insya Allah cepat tidur. Ya. Kemudian herbal untuk insomnia yang sudah uji klinis ya. Jadi biji pala mempunyai zat aktif namanya miristisin ya, yang fungsinya untuk penenang dan depresi atau yang sulit tidur. Biji pala satu digeprek ya, kemudian dihaluskan juga boleh. Kemudian diambil setengah sendok teh atau 2 gram, kalau bisa sih emang digramin ya. Kemudian diseduh dengan air mendidih, misalnya 1 cangkir, kemudian diamkan sampai hangat baru boleh diminum ya. Kemudian daun pandan segar 5 lembar ditambah serai, jadi kita tinggal ke dapur aja untuk lihat persediaan bahan baku dapur ya, persediaan masak tuh bumbu dapurnya kita ambil 1 batang serai, daun pandan, kemudian jahe, kemudian kita rebus dengan 500 cc air selama 10 menit sampai air menjadi setengahnya ya. Biasanya dibesarin dulu, kalau dia udah mendidih dikecilin ya. Dan merebusnya harus pakai yang stainless atau yang kaca ya, kaca supaya dia tidak bereaksi. Kemudian setelah udah agak hangat dikasih madu boleh atau apa boleh ya, 1 jam sebelum tidur baru diminum
ya, karena dia biasanya efeknya itu 1 jam. Karena ini herbal, semua serba herbal, itu nggak bisa 1 kali plus langsung plong itu. Biasanya enggak, harus beberapa kali, apa seminggu baru enakan tuh bisa tidur enak gitu ya. Daun mint segar itu mengandung flavonoid dan alkaloid yang fungsinya berikatan dengan reseptor GABA. Nah, kalau GABA-nya meningkat, kita ngantuk, teman-teman. Apa sih itu GABA? GABA adalah gamma aminobutyric acid, itu adalah neurotransmitter. Neurotransmitter adalah zat kimia yang untuk menghubungkan neuron ke neuron. Ya, kemudian kalau dia meningkat, malah dia ngantuk gitu. Daun mint 5 gram yang segar ya, atau kalau nggak ada gram-gramnya udah 10 lembar gitu ya. Diseduh dengan air panas 1 gelas atau 1 cangkir, setelah hangat ditambahkan madu 1 sendok makan. Nah, madu ini mengandung triptofan. Nah, itu fungsinya untuk membentuk serotonin. Serotonin ini sebenarnya juga neurotransmitter yang untuk menenangkan, membuat bahagia gitu kan. Dan dia adalah prekursor dari melatonin, sehingga kalau dia serotoninnya itu bagus, si melatoninnya juga bagus gitu ya. Sehingga kita gampang tidur, teman-teman. Diminum 1 jam sebelum tidur. Terima kasih, begitu aja teman-teman. Insya Allah ini bisa dapat membantu ya semua teman-teman dan bermanfaat ilmunya khususnya untuk yang insomnia ya. Mohon disebarkan seluas-luasnya ya. Kemudian jika ada kritik dan saran, saya senang sekali itu teman-teman ya. Nanti saya ini linknya untuk di WA ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.